Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid At-Taqwa Sawahan, bagaimana kabarnya nih? Sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma kita. Sekarang masuk ke dalam surat Al-Ma'un yang saya rasa semuanya sudah hafal ya. Seperti biasa, sebelum kita memasuki tafsir atau pembahasan dari ayat per ayat, ada baiknya kita mengambil keberkahan dari bacaan Al-Quran yang biasa kita baca secara bersama-sama. Dan langsung saja ya, kita baca bareng-bareng, saya pimpin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
Tayyib, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga bacaan Al-Quran kita semakin menambah keberkahan di kajian kita malam hari ini. Kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Ma'un ayat per ayat ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau itu mengetahui siapakah orang yang mendustakan agama itu? Ad-din itu bisa berarti agama, bisa berarti hari pembalasan atau hari kiamat. Ya, syukran jazakumullah khairan. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian mereka juga tidak menganjurkan untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Apa yang dimaksud dengan menghardik anak yatim? Ibnu Katsir dalam ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya menghardik anak yatim itu adalah orang yang suka berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim. Kemudian menganiaya haknya, tidak memberikan haknya, tidak memberikan makan, dan juga tidak memperlakukannya dengan perlakuan yang baik, dikarenakan mungkin karena bapaknya sudah meninggal sehingga dia diremehkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan ta'amul miskin? Yaitu memberi makan orang miskin, yang orang miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, dan termasuk di dalamnya orang fakir, orang yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, itu semua adalah kategori miskin di sini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi adalah terjemahan secara kata. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Pertama, banyak di dalam Al-Quran itu Allah membuka pembicaraan dengan kalimat tanya. Fungsinya apa? Agar ada dialog dua arah. Jadi kalau jenengan seorang pengajar membimbing, mendidik anaknya gitu, itu upayakan dengan cara dialog itu jauh lebih baik daripada jenengan langsung mengatakan le iki hukumnya haram, iki hukumnya oleh gitu. Tapi diajak dialog itu jauh lebih bagus. Terkhusus kalau kita ingin menjelaskan sesuatu kepada orang yang jauh lebih tua dari kita, bapak kita, ibu kita, maka kita tidak boleh langsung mengatakan Pak ini salah, Bu ini keliru. Diajak dialog. Sebagaimana Allah di sini mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu nggak sih wahai Muhammad mengenai orang-orang yang mendustakan agama itu? Dan masih banyak ayat-ayat yang lain dibuka dengan tanda tanya, amma yatasaalun, tentang apa sih mereka itu pada bertanya-tanya, baru dijawab. Jadi dialog itu adalah salah satu metode dakwah, dan itu termasuk cara metode pembelajaran modern juga. Betapa banyak dosen itu yang masuk kemudian tidak langsung ngajari gitu, tapi bertanya dulu mengenai topik yang akan dibahas. Jadi ada persiapan, ada tamhid istilahnya. Nah, anak kalau biasa kita ajak dialog, dia nanti akan cerdas Bapak Ibu. Nggak kayak robot yang dia cuman bisanya menerima hukum jadi saja. Jadi kalau dialog itu nanti dia akan semakin tercerdaskan. Cuman di akhir zaman ini momen dialog antara seorang bapak dan ibu terhadap anaknya itu semakin berkurang. Kenapa? Karena bapaknya sudah sibuk di luar,
pulang ke rumah biasanya sing dibuka pertama nopo nih, HP nih itu. Ibuke ya padha ning omah sedina ya bukake HP gitu. Sama aja. Bahkan terkadang kita ini merindukan saat-saat seperti yang ada di foto Black Roti Kongguan itu loh Bapak Ibu. Keluarga kumpul makan bersama tanpa ada HP. Saya banyak melihat, dan terkadang kita sendiri tergelincir itu di acara-acara kebersamaan yang harusnya kita ini saling berbicara, itu justru saling menundukkan kepala, sibuk dengan jajannya masing-masing. Maka nek jenengan iku tiang engkang misal punya wewenang untuk mengatur kegiatan kebersamaan, nek saat lagi bersama ya nek bisa HP-nya itu disuruh off-kan dulu. Karena itu termasuk adab, su'ul adab. Kita ketika ngomong tidak melihat orang yang diajak ngomong saja, itu termasuk su'ul adab. Kecuali kalau bukan mahramnya ya, wanita ke laki-laki ya memang nggak boleh tatap-tatapan gitu. Tapi nek misal laki-laki ke sesama laki-laki, ibu-ibu ke sesama ibu-ibu, jangan sekali-kali ketika diajak ngomong itu sambil megang HP. Mesti nggak paham dan nggak nyambung. Yang terjadi hanya mengulang-ulang saja. Apa mau gitu? Mau ngomong apa gitu? Diayo-yayo ketok, neng nggak mudeng apa yang diiyakan. Gitu. Harapannya diiyakan ku gendang meneng gitu. Maka hati-hati. Nah, kalau kita ingin mengajari anak kita sesuatu yang ilmu yang baru, ajak dia dialog. Kemudian yang kedua adalah alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Ternyata mendustakan agama itu tidak hanya dengan ucapan saja Bapak Ibu. Perbuatan-perbuatan yang mungkin kita kerjakan tanpa kita sadari terkadang bisa mencerminkan bahwa itu sebuah pendustaan terhadap agama. Maksudnya apa? Ketika perbuatan kita tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu secara tidak langsung kita itu sudah mendustakan agama, karena tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Maka kita harus tahu, dan setelah ayat ini Allah akan menjelaskan secara spesifik sifat-sifat orang yang ngakunya Islam tapi kelakuannya mendustakan predikatnya, kelakuannya mendustakan KTP-nya yang tertulis Islam. Siapa itu? Ciri yang pertama adalah orang yang kasar terhadap anak yatim. Anak yatim niku definisinya napa Bapak Ibu? Anak yatim itu seorang anak yang ditinggal oleh bapaknya, dalam kondisi dia belum balik. Nek sampun balik niku mboten yatim melih gitu. Nek wis tuwa ya ora yatim meneh gitu. Nek wis ijek anak-anak belum balik itu namanya yatim. Kalau sudah besar gitu, bapak saya itu bapaknya udah meninggal gitu, maksudnya mbah saya, tapi bapak saya nggak bisa dikatakan sebagai anak yatim karena sudah dewasa. Nek definisi anak yatim niku seseorang yang ditinggal mati bapaknya, yo banyak sekali di antara kita yang statusnya yatim gitu. Yatim itu dibatasi ketika dia belum dewasa atau ketika dia sampai belum bisa mandiri dalam hal finansial. Nah, Islam atau Rasulullah SAW itu sangat menyayangi anak yatim.
Maka ketika kita ini kasar kepada anak yatim, kita ini sudah melakukan sebuah dosa besar. Karena definisi dosa besar itu sebuah dosa yang ada larangannya atau ada ancamannya atau ada hukumannya. Nah, ini ada larangannya secara langsung, maka itu termasuk dosa besar. Walaupun memang mohon maaf nih, saya pernah mengunjungi beberapa sekolah yatim milik kawan-kawan kita gitu. Memang kelakuannya anak-anak yatim yang masih kecil-kecil itu biasanya di luar kewajaran gitu, hiperaktif biasanya. Karena memang mereka kurang kasih sayang, pinginnya nyari perhatian gitu. Ya, namanya orang nyari perhatian kan mesti bikin keramaian, bikin kenakalan, keonaran, biar diperhatikan. Nah, kita harus menyayangi mereka, karena Rasulullah menjanjikan, saya beserta orang yang kafilul yatim itu, orang yang menanggung anak yatim itu seperti dua jari yang berdempetan ya. Besok tetangganan di surga bersama Rasulullah. Maka ketika kita menyia-nyiakan anak yatim itu dosa besar, kebalikannya fahmul mukhalafah gitu. Kalau kita menyayangi anak yatim, maka pahalanya juga besar. Kemudian selanjutnya adalah kikir dalam hal makanan, nggak senang bagi makanan, itu juga dosa besar. Ketika apa? Ketika kita tahu bahwa ada saudara kita yang membutuhkan makanan. Ma'amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'iun ila janbihi wa huwa ya'lam. Tidak beriman kepada saya, Rasulullah mengatakan seperti itu, bukan termasuk umat saya. Ketika seseorang itu bisa tidur dengan perut yang kenyang, sedangkan dia tahu kalau tetangganya itu sedang kelaparan. Maka dulu ketika COVID itu merebak merajalela, sebenarnya ada program pemerintah yang harusnya itu sudah menjadi ajaran Islam yang kita ajarkan, kita terapkan. Apa itu? Jogo tonggo namanya. Jogo tonggo. Jadi ketika kita tahu tetangga kita nggak bisa ke sawah, nggak bisa masak, nggak bisa ke pasar, ya kita sebagai orang yang di sampingnya itu harus membantunya, bantu masak nih, belanja nih, ngarit nih, nek punya hewan peliharaan gitu. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Dan sebenarnya itu tidak hanya ketika COVID saja, Bapak Ibu. Nek jenengan punya tetangga yang sekiranya kok nggak punya makanan yang untuk dimakan hari itu, sebisa mungkin ya dikasih. Maka termasuk tradisi yang baik itu adalah nraktir kancane gitu. Nah, kalau bisa kita itu sering-sering kalau lagi lapang itu ngajak makan orang yang mungkin kita anggap sebagai orang yang butuh untuk diajak makan. Karena itu nanti akan mendekatkan hati juga. Jenengan misal punya sasaran dakwah, ingin ngajak temennya ke arah yang lebih baik gitu. Ya sering-sering ditraktir makan, diajak makan, ngobrol bareng. Ya nggak harus yang diobrolkan itu agama gitu, ngobrol sembarang aja, yang penting orang rasani gitu. Itu nanti akan mentautkan hati dulu. Orang kalau hatinya sudah tertaut, nanti akan mudah untuk didakwahi. Rasulullah niku seneng bagi-bagi makanan gitu, sehingga orang sampai menyangka Rasulullah iki kok wong sing ora wedi dadi kere gitu. Karena seolah-olah dia itu selalu memberi. Kita kan kadang takut sedekah terlalu banyak karena takut nek entek tabungane miskin gitu. Rasulullah itu nggak ada ceritanya gitu. Takut miskin, nggak ada.
Maka termasuk dosa besar ketika kita itu kikir dalam hal makanan, nggak mau membagi. Saya pernah menyekolahkan anak saya di lembaga rumah tahfidz gitu ya, yang balita gitu, punya kebiasaan yang sangat bagus. Jadi ada hari tertentu itu anak kecil-kecil ini disuruh bawa makanan apa saja gitu, wafer satu lah atau apa gitu. Nah nanti ada sesi berbagi gitu, wajib berbagi. Jadi nanti dia itu wafernya seberapa, dipotel-potel sejumlah dengan kawannya, kemudian dibadung-badungke gitu. Dan wajib dibadungke gitu. Tujuannya apa? Untuk mengikis rasa kikir sejak dini. Wong niku nek ora tahu berbagi kecile, saya suwe, saya tua, saya medit mengke. Saya ora gelem berbagi. Karena nggak biasa berbagi rasa, merasa apa yang dia miliki itu ya punya dia gitu. Dia nggak merasa bahwa apa yang Allah berikan kepadanya itu ada hak orang lain. Jenengan harus sadar, rezeki yang Allah berikan kepada Anda itu ada hak orang lain. Dan pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari 3 ayat tadi adalah wajib bagi seorang muslim itu harus punya jiwa sosial dan tidak apatis, tidak mati empatinya. Ini yang mulai berat hari ini. Jenengan yang sudah punya anak kecanduan game. Saya tadi pagi ngisi di masjid sebelah gitu, di Masjid An-Nur nih, berbincang-bincang sama Pak Dokter yang ada di sana. Saya dikasih tahu sekarang niku rumah sakit jiwa itu meludak gitu. Nek riyen zaman Covid ini kan rumah sakit semuanya meludak. Nek saat ini rumah sakit jiwa sing meludak gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang isi kebanyakan anak-anak ternyata. Anak-anak yang jiwanya terganggu. Penyebabnya apa? Game. Kecanduan game. Nek orang tua sekarang, aku nek anakku rata kayak HP ra iso ngopo-ngopo gitu. Alasannya seperti itu. Nggih mboten. Biasanya kita itu pengen instan, biar anaknya diam dikasih HP. Itu pertama akan mematikan jiwa sosialnya. Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, kalau sudah edik kecanduan itu bahaya. Banyak orang yang mati karena kecanduan game. Ngegame niku kados zat adiktif kayak narkoba. Nek menang pisan pingin jajal terus gitu. Nek kalah terus penasaran piye carane gen menang. Maka hati-hati. Nanti matanya kena radiasi, ada yang sampai merah keluar darahnya. Nanti kita nyesel Pak. Nek meh ngobati itu jauh lebih berat lagi. Harus direhabilitasi. Dan biayanya nggak sedikit. Padahal mereka ini masa-masa keemasan. Nah istilahnya tiang niku mengukir seperti di atas batu. Jenengan menanamkan apa itu nancepnya sangat kuat. Bahkan jenengan ra usah ngomong lah, tindak tanduk jenengan itu sudah tertancap di hatinya gitu. Ya, bapak ayo tiap dia lihat itu di rumah cuman pegang HP terus gitu. Kasihan nanti dia stres. Saya kemarin melihat sebuah presentasi dari seorang anak kecil 7 tahun yang luar biasa. Judul presentasinya itu pentingnya cilukba. Nopo niku cilukba? Cilukba itu kebiasaan kita dalam goda anak kecil gitu ya, masih dolani bocah-bocah cilik itu, dolani anak-anak kecil kita gitu. Ternyata anak kecil kalau diajak mainan cilukba itu seneng gitu. Dan ketika orang tuanya menghentikan dia gitu, karena kalau di cilukba itu kan mendapat perhatian gitu, terus direspon gitu.
sehingga anak kecilnya senang. Ketika bapaknya pegang HP gitu, anaknya itu langsung nangis jempalitan karena pengen ngajak mainan yang nggak digagas sama bapaknya. Itu cuman sekali, eksperimen satu kali, dia menjadi stres gitu. Akhirnya tantrum niku nangis ning ora ketulungan. Bagaimana kalau itu terjadi tiap hari? Maka jangan heran kalau generasi kita itu nanti bakal hancur kalau kayak gini terus. Kemudian selanjutnya adalah menyayangi anak yatim dan berbagi makanan itu adalah akhlak para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Maka harus kita lestarikan. Kita tidak bisa punya program-program sosial mengenai keyatiman dan berbagi makanan. Dan ini adalah salah satu sarana dakwah yang paling efektif. Saya niki pernah survei kecil-kecilan gitu, tak bandingkan beberapa masjid sing tiap Jumat itu ada Jumat barokahnya. Maksudnya nek bis Jumatan itu ada makan bareng-bareng, dengan Jumat yang masjid yang Jumatnya itu cuma sholat tok, Jumatan tok. Ternyata beda Bapak Ibu. Mesti rame sing ada makanannya. Karena itu kecenderungan manusia, senang mendapatkan makanan. Dan itu tidak dipungkiri oleh Islam. Maka kita itu dihasung untuk sering-sering ngasih makanan ke tetangga, ke orang gitu. Nanti akan lunak hatinya gitu. Nek jenengan diketingi tetanggane mungkin nggak pernah berbagi makanan, bisa jadi. Ketika ada orang kok nggak seneng dengan kita, mungkin kita jarang makan bareng dengan dia. Maka sebenarnya kalau pingin melunakkan hati seseorang itu mudah. Ajak dia, jenengan dadi bose, modal sithik. Nek dia sadar atau dia mendapatkan hidayah dari Allah karena wasilah diri kita, itu Masya Allah tidak bisa dinilai dengan berapapun harganya. Lebih baik dari onta merah. Onta merah niku kendaraan terbaik di zaman Rasulullah. Nek sakniki ya mungkin mobil paling mewah nopo, misalkan Alphard ngoten ya. Ya kados ngoten niku luwih apik saka Alphard pahalane gitu nggih. Maka kalau kita misal punya lembaga dakwah, punya masjid, atau misalkan kita pingin pahala jariah gitu, ya sering-sering berbagi makanan gitu. Apalagi kalau jenengan pas hari-hari yang disunahkan puasa, nah ini buka bersama gitu. Wah itu pahalanya nggak cuma sedekah makanan toh, jenengan dapat pahala puasanya. Sekali tepuk dua lalat dapat gitu. Dan kita harus cerdas dalam beramal soleh. Kemudian ayat yang selanjutnya, fawailul lil musallin alladzina hum 'anis salatihim sahun. Sungguh celaka orang-orang yang dia itu sudah sholat, tapi kok ternyata mereka ini lalai dalam sholatnya. Ini sebenarnya sudah banyak dibahas, tapi saya di sini ingin menajamkan lagi kriteria sahun itu seperti apa. Bisa dikatakan lalai itu kalau seperti apa? Jangan sampai kita itu nggak tahu gitu. Kita merasa pede, aku nggak termasuk yang sahun, karena kita taunya sahun itu mengakhirkan waktu sholat. Saya nggak pernah mengakhirkan, padahal definisi sahun itu oleh ulama dirinci nggak sekedar itu. Ibnu Abbas mengatakan ada dua gitu. Yang pertama, orang-orang munafik yang mengerjakan sholatnya terang-terangan, nek lagi rame dia ikut sholat, kerja bakti bareng melu sholat gitu. Terus motong sembelian bareng-bareng, mencari daging melu sholat gitu. Nek dewean ora tahu sholat, ketika di rumah males nggak sholat. Jadi sholatnya cuman kalau ada orang banyak toh. Nek ije ono kegiatan bareng, piknik bareng melu sholat, pakai nek ora melu sholat.
melu sholat. Nek omah ditekoki ngopo ora sholat lagi gitu. Alasannya padahal males gitu. Kemudian yang kedua, mengerjakan tapi di luar waktunya gitu. Oh, masa sholat di luar waktu? Enten Pak Bu, nek subuh telat terus tamini, sehingga subuhannya jam 7 terus, jam 6 terus. Saniki niku dek kapan gue wingi niku sempet subuh niku gasik banget gitu. Subuhnya gasik banget. Jam 5 niku wis padang gitu. Nah, jadi subuhnya jam 4 atau malah jam 4 kurang gitu. Nek saniki kan jam 4.20 gitu. Wis rada awan sithik gitu. Dulu pernah jam 4 kurang gitu. Jadi jam 5 itu wis padang jinglang. Nah, nek sholatnya kebiasaan jam 5:30 terus. Nah, ini sholat di luar waktunya. Bahkan kalau sudah habis itu dia sholat di waktu yang terlarang. Nek sekali dua kali dimaafkan Bapak Ibu. Mungkin karena kecapean gitu, atau lagi sakit. Ya, kalau orang yang seperti itu sholatnya ya tetap ketika dia bangun harus segera sholat. Orang yang tidur niku ketiduran waktu sholatnya nggih ketika dia bangun itu harus segera sholat. Tapi nek kebiasaan, hati-hati. Itu ciri-ciri orang munafik. Munafik niku napa? Orang yang zahirnya itu ngaku Islam ning atine orang Islam. Kemudian yang ketiga, ini adalah pendapat Atha bin Dinar menambahkan, ketiga itu orang yang menunaikannya tidak di awal waktu tapi diakhirkan, diende-ende, ditunda, dan itu menjadi kebiasaan. Sebenarnya kalau mengakhirkan sholat itu kalau cuma sekali dua kali nggak apa-apa Bapak Ibu, karena waktu sholat itu diciptakan memang untuk dikasih pilihan kita. Allah itu ngasih kelonggaran. Nek duhur misal cek panas banget, itu boleh diundurkan sedikit sampai agak dingin. Misal kok kita masih di rosa, masih pengajian, masih kuliah, kok azan, nah itu diundurkan 15 menit, setengah jam, itu masih boleh gitu. Yang penting tetap jamaah gitu. Kalau kayak gini misal gitu, pas isya gitu, nah diundurkan sedikit, habis adzan misal dilanjutkan sedikit misal, nah itu nggak apa-apa gitu. Tapi nek dijadikan kebiasaan tanpa ada alasan yang dibenarkan, cuman amar ndelok bal, nonton yang stadion misalkan gitu, atau karena sinetron gitu. Nah maka ini nggak boleh. Atau neng sawah gitu. Saya pernah mendapati di kampung itu yang nek adzan nek ora jam 4 itu orang adzan asar gitu. Karena nunggu semuanya pulang dari sawah dulu. Saya ngadzani jam 3 itu ya sing adzan kula, sing imam nggih kula gitu. Sing qomat kula, sing imam nggih kula. Makmume nggih kula tok gitu. Jadi kabeh dirangkep gitu. Dan cuman masjid saya tok itu gitu. Maksudnya yang saat itu saya tugas di situ. Nek lainnya ya tetap jam 4:30 gitu. Bahkan ada di daerah tertentu nek adzane pas malah diseneni gitu. Sama siapa? Sama pabrik-pabrik yang ada di sana. Kenapa? Karena patokannya orang lautan pulang kerja itu ya nek adzan jam 4 kuwi gitu. Jadi ini malah syariat disuruh menyesuaikan sama aturan dunia. Ini nggak bener kayak gini, nggak boleh, bahaya kayak gini. Nek jenengan tumbas peci kegeden niku sing digedhekke sirahe napa sing dicilikke pecine gitu. Sing dicilikke pecine ada sirahe sing digedhekne ra iso gitu. Syariat Islam wis paten gitu. Aturan menungso sing saged diowah-owah gitu. Kita nggak bisa ngatur-ngatur syariat Allah. Kita yang harus tunduk dengan syariat Allah. Kemudian yang keempat, dia mengerjakan tapi tidak memenuhi rukun-rukunnya, syaratnya gitu.
caranya nggak bener, bacaannya nggak bener itu. Terus nih pelaksanaannya masih banyak salahnya gitu, gerakannya nggak bener gitu. Nah ini nanti akan mengurangi pahalanya dan bisa menjadi kategori sahun kalau dia nggak mau belajar. Dan rukun itu kan wajib dipenuhi. Misal rukun itu bacaan Fatihah, itu Al-Fatihah. Mungkin dia nggak bisa baca Al-Fatihah dengan benar, tapi nggak mau belajar. Ya wes gitu. Sholatnya ya bakalnya ya nggak akan sempurna pahalanya. Bahkan bisa jadi nggak sah kalau dia nggak mau belajar. Sampuradan. Diajari rumiyin apa lanjut? Lanjut mau nih. Pitung ayat tok kurang 2 gitu. Sampai setengah 8 ya. Kemudian yang kelima itu tidak khusyuk alias tidak tumak ninah gitu. Nek rukuk nggak sampai lurus gitu. Nek tidal nggih mboten lurus gitu. Nek sujud cuman matuk-matuk kayak burung gitu. Enten lho Pak ingkang salate ngoten niku tuk-tuk ngoten wis gitu. Apa nek misale terawih ini kadang terlalu cepat juga gitu. Tapi nek terawih sih mending lah. Nek munfarid nih loh, orang itu kadang kalau sendiri sholat sendiri itu kadang sholatnya cuma banget. Nah itu termasuk orang yang sahun. Sholat neng ciloko, fawailul lil musallin, wes sholat neng ciloko gitu. Neng yo terus aja wah sholatnya ciloko mending rasa sholat sisan gitu. Nah ini yo keliru gitu nih gitu. Kita harus senantiasa memperbaiki gerakan sholat kita, bacaan sholat kita. Enten WA mboten, nek enten tak kirim ke materi ini mengke. Gitu. Sholatnya orang munafik, karena ini berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik, Bapak Ibu. Nek kita sahun tadi nek dilestarikan, lama-lama kita menjadi munafik. Tadi yang saya bacakan 5 sifat tadi, nek cuma nempel sekali-sekali niku tandanya kita ada benih-benih penyakit munafik, nifak gitu. Nek kabeh ono gitu, tandanya munafik tulen gitu. Dan bahaya, tiang munafik niku intipe neraka. Karena apa? Dia itu menampakkan keislaman ning atine ora Islam gitu. Sholatnya cuman formalitas tok. Sholatnya orang munafik itu suka cepat sekali seperti mematuk-matuk gitu. Jadi suatu kali ada orang yang sholat kemudian Rasul mengatakan tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Kuwi sholatnya wong munafik. Itu sholatnya orang munafik. Bagaimana? Yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullahu fiha illa qalila. Salate ngenteni ngantek jam 5 gitu, ngantek jam setengah 6 hingga matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Nah istilah ini kita itu surup. Jadi matahari mulai masuk ke ufuk nih kan nek sore nih kan enten garis ngenten terus mulai masuk. Nah nek nyentuh ngenten iki mun mboten angsal salat aslinya haram. Kecuali nek jenengan memang ketinggalan waktu karena perjalanan atau apa itu boleh. Tapi nek waktu normal nggak boleh menunda sampai waktu haram. Kemudian kalau sudah mulai masuk gitu, nek sudah tenggelam semua itu nanti jadi waktu maghrib. Nah ini masih ada temaram merahnya. Nah merah ini sampai hilang itu nanti ganti isya. Nah selama proses masuk ini kira-kira ya setengah jam lah atau 20 menit. Nah orang yang sholat di jam-jam seperti itu sholat orang munafik. Karena dikasih waktu sama Allah dari jam 3 ngenteni nek jam sholat orang sholat. Nek jam urung jam 5 durung sholat. Kemudian nek sholat karena ngejar waktu sujudnya ya matuk-matuk gitu. Sholatnya cepet banget gitu. Nek rukuk cuman dikdek, rukuknya sedih tok terus munggah meneh, terus
sujud itu ya cepet banget gitu. Itulah sholatnya orang munafik. Kenapa? Karena dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ya paling ingatnya cuma pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngoten niku tok gitu. Donga ya ora, dongane piye, bacaane ya ora genah gitu. Kalau di dalam surat An-Nisa dikatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nek ngadeg salat kuwi malese ora karuan, dadak dieret-eret sik itu. Digueret sik lagi gelem salat. Dijak, nek orang kakean alasan gitu. Yurauna nasa, tapi nek misal ana wong akeh semangat karena pingin dilihat, termasuk orang yang sholat. Dan wala yadhkurunallaha illa qalila, salate kuwi ora ngingat Allah, sedikit aja dia mengingat Allah. Kenapa? Karena sholatnya itu cuman sibuk memperbaiki gerakannya gitu, dalam artian pingin dilihat manusia gitu, sehingga yang dipikir nggak hubungan dia dengan Allah gitu, tapi juru sibuk dengan memikirkan wong delok aku ora ya gitu. Jadi mengesankan dia soleh gitu. Nah ini sholatnya orang munafik. Alladzina hum yura'un. Nah, sholatnya orang-orang yang berbuat riak juga. Riak di sini sebenarnya pembahasan riak ini sudah banyak dibahas nih. Tapi saya ingin membacakan satu hadis saja. Niki cerita gitu. Inna fi jahannam lawadiyan tasta'idu jahannam min dalik. Di neraka itu ada satu lembah sing bahkan jahanam. Jahanam niku kan neraka sing paling panas gitu. Niku berlindung dari keburukan lembah itu gitu loh. Dalam sehari itu dia mi'ah marrah, 400 kali berdoa agar dilindungi dari kejahatan lembah tersebut. Nah, lembah tersebut itu untuk siapa Bapak Ibu? Sama Allah diciptakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang riya, dari kalangan umatnya Nabi Muhammad. Siapa mereka? Pertama, orang yang hafal kitabullah, orang yang apal Al-Quran, ning apal gen diceluk hafid, dianggap alim gitu. Ngapalnya itu karena ada niatan duniawi, bukan karena Allah. Gen untuk jodoh sing ayu misalkan. Nah, nggak boleh. Kemudian yang kedua, orang yang suka sedekah gitu, tapi bukan karena Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang berangkat haji tapi juga bukan karena Allah, karena dia ingin dapat predikat haji. Sampai ada istilah haji sawah itu. Haji sing berangkat karena ngedol sawah boleh. Tapi masalahnya kadang dia setelah pulang itu karena sudah merasa ngentek ke bandane kabeh gitu, nek ora diceluk haji ora minggu gitu. Ora gelem nek enggak diceluk haji. Undangan nek enggak ada tulisannya H titik itu enggak mau gitu. Nah. Dan yang terakhir, orang yang berjihad tapi bukan karena Allah. Nah, lembah itu disiapkan untuk orang-orang yang sudah beramal soleh tapi ternyata salah niat karena riya. Dan terakhir, wayamnaunal ma'un, orang yang menahan dari memberi sesuatu yang remeh-temeh, meminjamkan sesuatu yang remeh-temeh gitu. Jadi maksudnya apa? Nek babakan sholat ini kan hubungan kita dengan Allah. Nek di sini adalah hubungan dengan makhluk. Enten tiyang sing ora gelem nulungi tetanggane orang lain, ora gelem jilengi, padahal barangnya kuwi nek dijileke nggih mboten kelong gitu loh. Tapi dia nggak mau karena saking medite gitu, saking khawatire nek nanti balik malah rusak, malah kelong gitu.
Maka di sini dari ayat wa yamna'unal ma'un kita bisa belajar bahwa yang pertama wajib menjaga hablum minallah dan hablum minanas. Tiang niku kalau misal minta pinjem ke kita sesuatu yang harusnya keumuman itu mesti diolehke, neng kok ora diolehke mesti loro ati gitu. Misal mau jileh pumpo gitu, sekarang kan musimnya gowes nggih gitu. Kita tahu tetangga kita punya pompa karena dia punya sepeda yang tiap apa Sunmori ini sandai apa itu Sunmori gitu nih, apa nih istilah ini kok istilah yo napa tiap Ahad pagi ini udah pipitan makan niku loh. Nah ini kan biasanya duwe pompa itu meh jileh pompa tok lho, pompa baloe ra oleh misalkan. Padahal dia tahu kalau dia itu punya, dan pompa itu kan kalau dipinjem ya nggak bakal kelong gitu, nggak kayak makanan gitu. Nek makanan jaluk orang nyileh gitu, karena nyileh niku kudu ora kelong memang gitu. Kok nggak boleh? Nah itu namanya yamnaunal ma'un, pelit sekali itu. Kemudian yang kedua, kikir adalah sifat yang sangat dicela. Kikir itu sifat yang dicela. Khususnya kalau kita nggak mau meminjami hal-hal yang remeh-temeh. Nah, ulama niku mengartikan al-ma'un niku biasanya peralatan rumah tangga, dapur, kados peso itu, peso terus kapak, bejana, panci, ngoten-ngoten niku garam. Nek bondo kaya ngono ora dijilehi, itu terlalu pelit. Kecuali nek dia nek tiap pinjem nggak pernah balik ini kok nggak kon balik DC itu. Tapi nek misal kok baru pertama kali minjem gitu misal kok nggak kita kasih, itu kita termasuk kategori yang naunal ma'un. Dan yang terakhir orang yang berat mengeluarkan hal-hal yang kecil, otomatis dia akan berat juga kalau mengeluarkan hal-hal yang jauh lebih besar. Contohnya apa? Sedekah, terus zakat. Ono apa meleh jihad niku kedah memberikan harta, jiwa dan keluarga ditinggalkan bahkan. Maka dari itu orang kalau pelit, terlalu pelit, nggak mau mengeluarkan hal-hal sampai hal-hal yang kecil sekalipun, itu bisa dipastikan untuk hal-hal yang jauh lebih besar itu jauh lebih pelit. Dan ini sangat dicela dalam Islam, nggak boleh gitu. Wong Islam niku mboten pernah diajari pelit, senantiasa kita diajari berbagi. Karena ingat, di dalam harta kita ada hak orang lain. Nih, semoga bisa bermanfaat kajian pada malam hari ini. 7 ayat tapi luar biasa kalau kita bisa memahaminya dan mengamalkannya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk memahami kitabnya dan juga mengamalkan, agar kita tidak termasuk orang-orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai Islam tapi tidak pernah mengamalkan ajaran Islam. Thayyib, astagfirullah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke pembawa acara.